Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi kita di channel Ojawati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawati. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mensupport channel Ojawati agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Waktu itu 2 hari sebelum Lebaran, atau lebih tepatnya hari ke-27 puasa. Tiba-tiba aku mendapat kabar bahwa kami harus mengevakuasi satu jenazah yang kecelakaan tepat di belakang rumah sakit kami. Ya, sebagai informasi, rumah sakit kami posisinya ada di sebelah jalan tol. Dan jalan tol itu adanya di belakang rumah sakit kami. Jadi, tanpa banyak tunda-tunda, aku langsung menjalankan ambulans dan mengevakuasi jenazah tersebut. Jenazah tersebut kuangkut dalam keadaan rusak parah, atau bisa dibilang keadaan tubuhnya ya tidak utuh, karena dia adalah seorang sopir truk tronton yang ketika itu dia dalam keadaan kecepatan tanggung kisaran 50-60 km per jam dengan bobot tonasi yang kuperkirakan sekitar 10 tonan di belakang, karena dia sepertinya sedang membawa tiang-tiang pancang. Tepat di depannya itu ada kecelakaan yang membuat dia itu mengerem mendadak. Untungnya dia tidak menghantam mobil yang di depannya, tapi sialnya bagi dia, rem mendadak itu membuat tonase yang di belakangnya itu bergeser dari belakang ke depan dan menghantam dia yang berada di dalam kabin truknya. Seketika bisa dibilang ya, tubuhnya terpisah dari bagian perut hingga kaki ke bawah. Dan yang paling mengerikan adalah aku harus memungut serpihan kepalanya yang matanya serta otaknya ya berantakan karena terjepit antara beton pancang dan kabin truknya itu. Akhirnya setelah 2 malam di dalam kamar mayat, kami mendapati informasi bahwa si jenazah ini posisinya ada di daerah Jawa. Dan atas permintaan keluarganya, mereka meminta agar jenazah tersebut diantar ke tempat keluarganya berada. Terus terang ketika itu kondisi rumah sakit dalam keadaan luar biasa padat, dan bisa dibilang hampir semua ambulans sedang keluar. Dan hanya ada satu ambulan yang masih stay di rumah sakit, dan itu adalah ambulans milikku. Terus terang, aku sebenarnya keberatan untuk membawa jenazah ini, apalagi mengingat ini adalah malam takbiran. Bisa dibayangkan kondisi jalan yang pasti berbarengan dengan arus mudik, dan juga otomatis aku kemungkinan akan melewati lebaranku di kampung orang sedang bekerja dan membawa jenazah pula. Tapi ya, tugas adalah tugas. Aku tidak bisa menolaknya, walaupun aku tidak mau. Setelah sibuk selama 1 jam aku mencari teman untuk menemaniku selama perjalananku ke Jawa,
Tak ada satupun yang mau menemaniku, dan semuanya alasannya sama. Besok mau lebaran. Terpaksalah aku mengantar jenazah itu sendiri. Jenazah itu bisa dibilang masih dalam keadaan seperti awal ketika aku mengevakuasinya dari jalan tol. Kantong mayatnya pun masih sama, hanya saja bedanya dia sudah diberikan banyak obat pengawet hingga tidak mengeluarkan bau busuk. Tapi bau khas mayat ya tercium. Bau amis juga tercium, bau anyir juga tercium, hanya tidak mencium bau busuk. Mungkin karena pengaruh obat pengawetnya itu. Perjalanan melintasi tol Cikampek tidaklah terlalu menantang. Karena ya bisa dibilang dengan kondisi malam takbiran bareng dengan arus mudik, ya aku nggak terlalu kesepian. Kondisi tol yang rame membuatku nyaman-nyaman saja membawa jenazah itu walaupun sendirian dalam mobil. Namun kejadian demi kejadian aneh mulai kurasakan ketika aku mulai meninggalkan tol Cikampek dan memasuki kota sepanjang Cikampek. Sebenarnya jika aku tetap pada jalur arus mudik, mungkin aku tidak akan terlalu iseng. Tapi mengingat aku ingin tiba lebih cepat, aku pun banyak mengambil jalur alternatif yang bisa dibilang lumayan sepi. Kalaupun ada mobil ya hanya ada satu atau dua yang barengan denganku. Otomatis karena aku mobil ambulans, dengan sirine yang menyala, aku mendapatkan prioritas dan aku bisa berjalan dengan lebih cepat. Itulah ketika aku berjalan lebih cepat, otomatis aku pun akan sampai di tempat-tempat yang otomatis cenderung lebih sepi dan jauh dari mobil-mobil yang lain. Aku ingat ketika itu aku baru saja melewati sebuah mobil yang bisa dibilang terakhir lewat jalan itu kurang lebih 10 menit yang lalu. Dengan kondisi yang cukup kencang ya bisa dipastikan aku mungkin sudah meninggalkan mobil itu sekitar 3 kilometeran lah. Aku memasuki sebuah jalan yang kiri kanannya cukup banyak pepohonan besar dan lampu jalanan yang untuk sebuah jalanan alternatif ya bisa dibilang minim dan hampir tidak ada. Tiba-tiba saja ambulansku berhenti mendadak. Mesinnya mati dan aku terpaksa menepikan mobil ambulansku. Kupikir habis bensin, tapi aku juga ingat sih ambulans ini selalu dalam keadaan penuh setiap hari. Jadi tidak mungkin. Walaupun habis bensin ya aku baru bisa memperkirakan mungkin ketemu 2 kota lagi baru mulai habis bensinnya. Benar saja, ketika aku lihat jarum penunjuk bensinnya itu masih ada di kisaran setengah tangki lebih sedikit. Merasa bensinnya tidak kenapa-napa, aku pun mengecek panel-panel elektrik dan lain-lainnya, termasuk panel oli. Dan kulihat baik oli ataupun aki tidak mengalami keanehan. Terus terang aku tidak berpikir macam-macam, aku hanya fokus kepada mobil itu. Jika kalian tanya apakah aku takut, ya pada awalnya aku memang takut untuk membawa mobil jenazah. Karena terus terang semenjak aku bawa mobil jenazah, banyak sekali kejadian-kejadian yang aku alami. Tidak jarang jenazah-jenazah itu pun banyak yang mengikuti aku pulang dan menggangguku di rumahku. Ya, tapi singkat cerita ya, aku sudah terbiasa dengan jenazah. Otomatis malam itu pun walaupun aku dalam keadaan sendirian di tengah hutan gelap dan
di belakangku ada seorang jenazah dan mobilku mati, ya aku hanya fokus kepada mobil. Namun, ketika aku hendak menyalakan starter mobilku lagi, aku mendengar keranda mayat di belakang berbunyi-bunyi. Aku pun menoleh. Kulihat kerandanya seperti bergetar-getar ke kiri dan ke kanan. Benturan antara besi keranda dan besi bodi mobil itu benar-benar terdengar di tengah-tengah hutan yang sepi itu. Aku menengok, lalu aku katakan kepada si jenazah, "Tolong ya, saya ini sedang mengantar kamu. Kalau kamu gangguin saya turunin kamu di sini. Nggak nyampe kamu ke rumah keluarga kamu." Tidak lama setelah aku ngomong begitu, keranda mayatnya pun berhenti bergerak-gerak. Dan anehnya, mobilnya tiba-tiba menyala lagi. Rupa-rupanya dia ingin mengerjai aku. Lalu, aku pun dengan kegirangan kembali menengok ke belakang dan mengatakan kepada jenazah itu, "Kalau mau cepat sampai rumah, jangan iseng. Kalau kamu iseng, besok kamu nggak lebaran bareng keluarga." Entah kenapa aku seperti mendapat jawaban, "Iya, kurang lebih seperti itulah." Aku seperti mendengar suara bisikan halus sekali di telingaku, seperti berbunyi, "Iya." Lalu kembali mobil aku jalankan. Ya, kembali aku berjalan dalam keadaan kiri kanan masih hutan dan ya lampu penerangan amat sangat minim. Rupa-rupanya jenazah yang aku bawa ini benar-benar mengeluarkan aroma, dalam artian ya, aroma yang tidak tercium oleh manusia, tapi tercium oleh bangsa jin dan lain-lainnya itu ya. Mengingat hutan adalah tempat tinggal mereka ya. Jadi ketika aku berjalan membelah hutan itu, tiba-tiba saja aku menabrak seorang wanita tepat di tengah jalan itu. Dan anehnya ya, tidak ada suara benturan dan wanita itu menembus masuk ke dalam mobil hingga ke tengah kabin tempat jenazah itu berada dan aku pun melewatinya begitu saja. Terus terang aku kaget. Lalu serta-merta aku menginjak rem mobil dan aku menengok melalui kaca spion. Aku pikir wanita itu sudah berada di luar mobil karena aku sudah melewatinya tadi. Tapi ternyata wanita itu ada tepat di tengah ruang atau kabin yang terdapat jenazah itu. Aku lihat wanita itu merunduk, meringis, sesekali melirik ke arahku dan sepertinya dia menyukai bau jenazah itu. Bisa dibilang jenazah yang hancur itu dengan bau darahnya yang anyir amat sangat menarik perhatian makhluk-makhluk halus. Jenazah aku sudah terbiasa, diganggu oleh jenazah aku sudah terbiasa, tapi diganggu oleh kuntilanak hutan ya baru kali ini. Tapi ya dibilang takut ya juga enggak, dibilang enggak ya juga ngeri gitu ya. Karena aku sadar aku ada di dalam lingkungan mereka. Ini bukan tempat tinggalku, ini daerah kekuasaan mereka. Dan aku ya sedikit banyak khawatir
terjadi sesuatu kepadaku. Tanpa banyak bacot, karena aku juga tidak mau ngomong sama wanita itu ya. Aku langsung menjalankan mobilku lagi. Rupa-rupanya selama perjalanan itu wanita itu seperti menikmati baunya itu. Mungkin buat dia itu adalah sebuah makanan. Ya, bisa dibilang memang makhluk-makhluk halus itu makanannya ya bau-bau darah, ya, bau-bau busuk, segala macam bau asap rokok, ya, kotoran binatang ataupun tulang belulang. Itu. Nah, jadilah aku dalam perjalanan di hutan itu ditemani oleh seorang perempuan yang sepertinya sedang meringis bahagia di belakangku, dan satu jenazah yang terbaring di belakangku juga. Tidak lama setelah aku melanjutkan perjalanan, aku bisa melihat dari kaca spion bahwa perempuan itu mendekat ke arahku, duduk tepat di belakangku. Aku bisa lihat tangan-tangannya yang runcing, kulitnya yang pucat, seperti mencoba untuk membelai lembut rambutku. Aku pun sontak langsung menengok ke arah dia dan mengatakan, "Sebaiknya kamu turun di sini dan tolong jangan ganggu saya. Saya sedang bekerja dan saya harus mengantar jenazah ini untuk sampai ke rumahnya. Dan saya juga pengen lebaran sama keluarga saya besok. Jadi tolong, silakan turun." Mendengar perkataanku, perempuan itu hanya tertawa dengan kencang, lalu dia terbang menembus mobilku. Aku menganggap bahwa dia mengerti dan dia meninggalkanku. Tapi nyatanya tidak. Ketika aku melanjutkan perjalananku kembali, dengan kecepatan sekitar 60-70 km per jam, aku menyadari bahwa mobilku ini terasa berat sekali dengan kondisi gigi 4. Tapi berjalan layaknya seperti 10 km per jam dengan gigi 1. Dengan suara mesin yang menderu, tapi mobil ini lambat sekali. Dan aku memang merasakan berat yang luar biasa. Seolah-olah ada beban yang ditaruh di atas mobilku. Kupikir ini adalah salah satu gangguan dari perempuan tadi. Ketika aku mencoba untuk menghiraukannya, tibalah aku di sebuah belokan atau pertigaan. Dan seperti layaknya pertigaan yang lainnya, di pertigaan itu terdapat sebuah kaca cermin besar untuk memantau arah kanan dan kiri serta seberangnya atau depannya, sehingga jika ada pengendara ya otomatis kita bisa melihat ada mobil dari arah mana, atau kita bisa bilang sebagai cermin lalu lintas. Di cermin itulah aku mendapati kenyataan bahwa ternyata di atas mobilku itu tidak hanya si wanita tadi yang ada dalam kabinku, tapi juga ada 3 pocong lainnya yang juga sedang duduk di atas kap mobil itu. Terus terang itu membuatku mulai ketakutan. Bagaimana tidak, aku benar-benar sendirian di hutan ini. Dan di belakangku ada jenazah, di atasku ada 4 makhluk halus yang mengikutiku karena jenazah itu. Akhirnya kuputuskan untuk berhenti. Lalu ku menengok
ke belakang dan kukatakan kepada jenazah itu, "Hai kamu, tolonglah bantu aku. Aku sedang berusaha membantumu. Bisakah kau membantuku kali ini, agar kau sampai dan aku bisa pulang? Aku yakin walaupun kau baru meninggal, tapi kau dan yang di atas sebangsa. Aku yakin kalian bisa berbicara. Jadi tolong, bantu aku dan aku akan membantumu sampai ke rumah." Seperti orang gila memang aku berbicara dengan jenazah, tapi ya percaya atau tidak, buat sopir ambulan seperti aku, itu adalah hal yang biasa. Sangat biasa bagi kami jika kami membawa jenazah, memasukkan dalam mobil kami selalu berbisik kepada jenazah itu. Mengatakan kepada mereka untuk mensupport kami, membantu kami, dan lain-lainnya agar mereka bisa sampai ke tempat tujuan dan kami bisa melaksanakan tugas membantu yang lain. Iya, kami selalu memposisikan diri sebagai membantu jenazah-jenazah itu. Dan selama ini itu selalu berhasil, dalam artian memang mereka memang sudah meninggal, tapi bisa dibilang korin-korin mereka itu masih menempel pada mereka, masih mengikuti mereka. Ya, jika kalian tidak tahu apa itu korin, korin itu adalah jin pendamping. Jin pendamping di mana jin itu menyertai seseorang dari mulai dia lahir sampai dia meninggal. Dan otomatis si jin korin itulah yang selalu bisa dikatakan menyebarkan fitnah untuk menjadi si setannya si A atau setannya si B atau setannya si C. Jadi bisa dipahami ya bahwa sampai saat ini ya sebenarnya tidak ada setan, hanya ada manusia dan bangsa jin. Sedangkan manusia sendiri itu kalau dia mati ya sudah selesai urusannya. Kalau dia baik, dia bahagia. Kalau dia tidak baik ya dia harus bertanggung jawab. Nah, kembali ke jenazah tadi itu dan jin korin yang menyertainya. Walaupun aku tidak bisa melihat jin korinnya, tapi aku yakin keberadaannya bersama dengan jenazah itu. Lalu tidak lama, aku kembali berdoa dan kembali aku jalankan mobil. Dan tak lupa aku kembali melirik ke arah cermin jalanan itu. Dan kulihat memang keempat makhluk gaib itu memang sudah tidak ada lagi di atap mobilku. Rupanya komunikasi mereka berjalan dan berhasil. Singkat cerita, akhirnya aku berhasil mengantarkan jenazah itu ke kotanya sampai ke rumahnya. Disambut oleh kesedihan yang luar biasa baik oleh istri dan keluarganya. Aku terus terang sangat sedih karena aku berharap aku bisa membawa seseorang yang hidup yang bisa membawakan atau menghadirkan kebahagiaan, bukan sesosok mayat. Tapi ya inilah pekerjaanku dan aku sudah melakoninya bertahun-tahun dan beratus-ratus kali. Malam itu juga aku pun langsung bergegas pulang ke Jakarta lagi tanpa istirahat karena aku berharap besok aku bisa lebaran di rumah bersama anak dan istriku. Paginya, ya karena aku baru sampai di Jakarta sekitar jam 12 siang, ya otomatis aku terlewat sholat id di rumahku. Namun ketika aku pulang sampai rumah, istriku menyambutku dengan perasaan sedikit aneh. Dia sepertinya heran. Aku bertanya kepadanya, "Kenapa kau seperti heran?" Lalu istriku bilang, "Tadi katanya
ada bapak kesini yang tadi sholat bareng kamu di lapangan. Lalu dia ingin kesini bareng kamu tapi kamunya misah. Lalu aku bilang kepada istriku, loh, aku ini baru selesai nganterin jenazah dari Jawa, dan ini aku benar-benar baru sampai, jadi nggak mungkin aku sholat di lapangan bareng sama orang. Lalu istriku bilang, tapi bener kok, tadi bapak itu nganterin bingkisan buat kamu, buat kita, setelah sholat Id. Lalu aku bilang, bapak yang mana ya? Lalu aku tanya kepada istriku, bingkisan apa ya? Boleh aku lihat? Lalu istriku pergi ke belakang dan mengambil bingkisan itu. Bingkisan itu adalah seperti sesuatu yang dibungkus oleh kain taplak kotak-kotak gitu, ya. Lalu dengan penasaran dan heran ya, aku pun membuka bingkisan itu. Ternyata setelah kubuka bingkisan itu, dalamnya itu seperti rantang. Rantang yang bertingkat 4 begitu ya. Kata istriku, makanan kali ya, coba dibuka. Aku pun membuka rantang itu, dan ternyata di bagian atas rantang yang bertingkat 4 itu terdapat beberapa puluh lembar uang 100 ribuan. Aku pun terkejut, isinya uang. Lalu kubuka rantang yang kedua, juga sama. Kubuka rantang yang ketiga, pun isinya sama, masih beberapa puluh lembar uang 100 ribuan. Setelah ku hitung-hitung dengan istriku, totalnya ada sekitar 4 juta rupiahan. Lalu pada rantang yang terakhir aku buka, aku menemukan kertas bertuliskan, terima kasih telah membuatku bisa pulang dan berlebaran walaupun aku tidak bisa berlebaran dengan keluargaku karena hal yang kau ketahui. Membaca tulisan itu, aku tersenyum sekaligus bergidik ngeri. Apa jangan-jangan, taulah, nggak masuk di akal dan logika yang pasti. Hanya saja saat ini memang di depanku ya aku memegang beberapa puluh lembar duit seratusan itu ya dalam rantang itu yang dianterin itu ya. Mau dibilang ini rezeki ya gimana, mau dibilang ini gak rezeki juga ya gimana. Tapi yang pasti, kalaupun itu adalah dia yang mengucapkan terima kasih ya, kalaupun dia bisa mendengar atau tidak ya aku juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena memberikan kebahagiaan untuk keluargaku di hari Lebaran ini, dan aku terima ucapan terima kasihnya karena aku telah mengantarkannya ke kampung halamannya tepat di hari Lebaran. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojawadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.